Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gimit Klasis Kota Kupang Timur. Karena itu izinkan saya untuk membawakan firman Tuhan saat ini yang saya siapkan bagi kita di dalam surat Rasul Paulus yang pertama yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 rasul muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka masih hidup, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah yang saya bawakan saat ini dengan tema kuasa kebangkitan yang memulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia terus memberitakan tentang Kristus bagi banyak orang dan dirinya. Karena itu dalam pembacaan firman Tuhan yang saya bawakan saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa karena mereka telah menerima Injil dan hidup di dalamnya, selain itu, mereka juga telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka. Yang pertama, bahwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus merupakan kesatuan yang utuh. Dan karena itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu memahami akan Kristus berarti tidak sekedar melihat kelahirannya, tetapi kematian dan kebangkitan merupakan misi Kristus datang ke dunia, yakni menebus umat manusia. Dalam hal ini mengingatkan jemaat di Korintus tentang keraguan mereka akan kebangkitan Kristus. Dan hal yang sama juga Bapak Ibu Saudaraku diingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya masa kini, agar tidak meragukan kuasa kebangkitan Kristus
di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua, bahwa karena benar-benar Kristus telah lahir, mati dan bangkit, serta menebus dosa manusia, maka Rasul Paulus terus melayani dan memberitakan tentang Kristus, sekalipun dia sadar bahwa dia pernah menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Tetapi kini dia telah beroleh kasih karunia, dan karena itu dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang ia peroleh. Dan kiranya hal ini juga menjadi sesuatu yang patut kita teladani di sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini, untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang kita peroleh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masih ada dalam suasana Paskah. Yang pasti bahwa dalam perayaan Paskah tahun ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Kristus bukti bahwa kehadiran Tuhan di dunia ini. Tetapi kematian dan kebangkitannya menunjukkan kasih terbesar yang kita terima sebagai umat manusia. Kristus telah mati dan bangkit. Dia merangkul dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pertanyaannya, lalu apa wujud syukur kita kepada Allah? Apakah sekedar kita merayakan Paskah setiap tahun? Dalam suasana Paskah saat ini, kita semua diajak untuk belajar dari firman Tuhan saat ini. Janganlah sekali-sekali meragukan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan karena itu maka tanggung jawab iman kita adalah jangan sia-siakan kasih karunia itu. Beritakanlah kepada dunia tentang siapa itu Yesus. Lewat pikiran kita, lewat tutur kata kita, bahkan perbuatan kita di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa perayaan Paskah sudah 2 tahun dia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lantaran pandemi COVID-19 yang telah mendunia. Belum lagi baru-baru ketika kita dilanda hujan disertai badai yang begitu dahsyat yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak di antara kita harus kehilangan rumah, tempat tinggal, tanaman, hewan piaraan, dan lain sebagainya. Dan tentu ini semua merupakan sebuah tantangan yang berat bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi yang diingatkan bagi kita melalui surat Rasul Paulus saat ini, janganlah sekali-sekali kita meragukan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Yakinilah bahwa kebangkitan Kristus telah memulihkan kita kembali, sekalipun saat ini kita dalam suasana apapun. Yakinlah bahwa kuasa kebangkitannya akan memulihkan kita lewat pikiran kita, lewat tutur kata kita dan perbuatan, supaya banyak orang bisa melihat dan bersaksi tentang Kristus yang merangkul dan memulihkan kita lewat kebangkitannya. Dan karena itu Bapak Saudaraku, hal penting yang perlu kita ingat adalah milikilah Kristus. Sebab ketika kita memiliki kehidupan di dalam Kristus, kita akan memiliki pengharapan yang tak pernah berakhir. Tetapi ketika kita memiliki kehidupan di luar Kristus, justru kita akan memiliki akhir yang tak berpengharapan.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman saat ini. Amin. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Kita berdoa. Di dalam kekudusan-Mu ya Allah, Bapa di surga, kami menghampiri Engkau dalam tahta ketinggian-Mu, seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena kasih tuntunan dan penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kalau sampai dengan detik ini kami masih menikmati nafas hidup, kekuatan, hikmat dan kemampuan, bahkan makanan, minuman, kesehatan, itu artinya kuasa penyertaan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang senantiasa Kau berikan bagi kami sampai dengan detik ini. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah berkata-kata melalui firman. Hamba mohon berkati kami semua Tuhan, lewat firman yang telah hamba sampaikan, di mana melalui surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, untuk tidak sekali-sekali meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Dan hal ini juga yang diingatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya masa kini. Kiranya dalam kondisi kami saat ini, di mana kami harus mengalami penderitaan, tantangan yang begitu hebat, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus diterpa hujan dan badai yang begitu dahsyat. Namun kami bersyukur Tuhan, sampai dengan detik ini, sebagian di antara kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Itu artinya kuasa kebangkitan Kristus selalu melangkah dan berjalan bersama kami, memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami mampu melewati semua bentuk persoalan dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami, agar sepanjang Engkau masih berkenan memberikan kami nafas hidup di muka bumi ini, kami selalu melakukan setiap tugas dan panggilan kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah dari pusat sampai aparat yang paling bawah. Tuntun sertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas dan panggilan yang Allah percayakan bagi mereka. Gereja-Mu dari sinode sampai para majelis, Engkau tuntun sertai kami semua Tuhan. Berikan kami semua hikmat, dan biarlah pemerintah bahkan gereja-Mu saling bahu-membahu, saling bergandeng tangan dalam menata pelayanan bagi masyarakat dan juga bagi jemaat-Mu. Dan biarlah ungkapan syukurlah yang senantiasa kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, oleh karena anugerah penyertaan-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba telah selesai berkata-kata. Sebentar lagi hamba-Mu akan kembali. Hamba juga mohon tuntunan penyertaan-Mu, sebagaimana Engkau menyertai hamba-Mu sehingga hamba boleh tiba di tempat ini dan melakukan tugas dan panggilan-Mu. Kiranya itu juga yang hamba nikmati dalam perjalanan pulang hamba-Mu, agar hamba boleh tiba dan bertemu kembali dengan keluarga dalam keadaan damai dan penuh dengan sukacita. Bahkan semua yang berada di tempat ini, Engkau tuntun sertai, tinggal bersama mereka Tuhan. Dan tiba saatnya, Engkau juga kembalikan mereka, agar mereka pun boleh bertemu kembali dengan keluarga dalam keadaan damai dan penuh dengan sukacita. Inilah kami ya Tuhan. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Dengar dan sambutlah kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya saya mengucapkan selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya kita semua selalu berlimpah-limpah
di dalam pengharapan.